Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang kewarganegaraan dan anti korupsi. Ini ada daftar isinya tentang pengertian kewarganegaraan, pengertian anti korupsi, terus contoh kasus korupsi, dan juga contoh kasus kewarganegaraan. Nah, apa itu kewarganegaraan? Nah, kewarganegaraan adalah status hukum dan identitas yang menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari suatu negara, dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya. Namun, lebih dari sekadar status administratif, kewarganegaraan juga mencerminkan rasa memiliki loyalitas dan tanggung jawab terhadap negara dan sesama warga. Nah, menurut saya, kewarganegaraan berarti partisipatif aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mematuhi hukum, menghormati keberagaman, dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Seorang warga negara yang baik tidak hanya menuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban, seperti menjaga ketertiban, memilih dalam pemilu, serta turut serta dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, selanjutnya, apa itu anti korupsi? Nah, anti korupsi adalah sikap, kebijakan, dan tindakan yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi ataupun golongan. Korupsi itu merusak keadilan, memperlambat pembangunan, dan menciptakan ketimpangan sosial. Nah, bagi saya, anti korupsi itu adalah soal integritas dan keberanian untuk jujur. Bahkan dalam hal-hal kecil, itu dimulai dari diri sendiri. Tidak menyontek, tidak menyuap, tidak memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Anti korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, tapi juga kewajiban moral seluruh warga negara yang ingin hidup dalam masyarakat yang adil dan martabat. Nah, kita lanjut ke kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus terkait Lutfi Hasan Ishak, yaitu kasus suap impor daging. Nah, latar belakangnya adalah ini melibatkan Lutfi Hasan Ishak yang saat itu menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan anggota DPR RI. Ia terlibat dalam praktik suap terkait izin impor daging sapi dari perusahaan bernama PT Indoguna Utama. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, PT Indoguna Utama memberikan suap agar diberikan kuota impor daging oleh Kementerian Pertanian melalui pengaruh Lutfi di parlemen. Nah, suap ini diberikan melalui rekannya dengan nilainya sebesar 1,3 miliar rupiah. Nah, sebagian besar dari total komitmen lebih besar. Nah, gimana prosesnya, hukumnya? Nah, KPK menangkap tangan pihak yang terkait dalam transaksi suap pada Januari tahun 2013. Nah, setelah penyelidikan, Lutfi ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pada Desember 2013, ia divonis 16 tahun penjara dan didenda 1 miliar dan juga hak politiknya dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman. Apa yang bisa didapat dari kasus ini? Ya, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lingkup pemerintahan, tapi juga melibatkan partai politik. Ini juga memperlihatkan keberhasilan KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang contoh kasus tentang kewarganegaraan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kasus hilangnya kewarganegaraan WNI karena bergabung dengan ISIS. Nah, latar belakangnya adalah pada tahun 2015 sampai 2020, sejumlah warga negara Indonesia diketahui pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan organisasi teroris ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum dan politik mengenai status kewarganegaraan mereka. Nah, prosesnya gimana? Terdapat sekitar 689 WNI ex-kombatan
ISIS yang berada di luar negeri. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak akan memulangkan WNI yang terlibat dalam jaringan terorisme tersebut karena dianggap telah melepaskan loyalitas terhadap NKRI. Nah, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa negara tidak akan memulangkan WNI ex-ISIS. Dan status kewarganegaraan mereka dianggap hilang secara otomatis sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Karena telah sukarela bergabung dengan militer asing atau organisasi yang memerangi negara. Nah, apa yang bisa didapat dari kasus ini? Kasus ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan hanya sekedar hak, tapi juga mengandung tanggung jawab. Nah, jika seseorang secara sadar membelot dari negaranya dan bergabung dengan organisasi yang bermusuhan, maka kewarganegaraan tersebut dapat dicabut atau gugur secara hukum. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Terima kasih.